Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum mujanatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah menginjak kepada faedah zikir yang ke-36. Siapa yang senantiasa melanggengkan zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, maka orang itu senantiasa hatinya dipenuhi dengan cahaya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan menyertai sampai dunia dan alam kuburnya. Itulah faedah zikir ke-36. Kemarin di dalam ayat Quran surat Al-An'am menyebutkan orang yang tidak banyak zikir kepada Allah maka hatinya mati, hatinya mudah disesatkan oleh setan. Dan siapa yang banyak zikir kepada Allah maka hatinya akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Quran surat Al-An'am 122. Kemudian kita jelaskan bagaimana ayat ini penjabarannya. Golongan pertama dalam ayat Quran surat Al-An'am 112 ini adalah kaum mukminin. Kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan bercahaya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada ayat Al-Qur'an ini, kalau orang banyak zikir kepada Allah sebagai kaum muslimin, maka hatinya senantiasa bercahaya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan banyak zikir kepada Allah. Kemudian makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan kedua ialah orang yang tidak memiliki semua itu. Pada hakikatnya nur tadi sangat berharga. Dengan nur tersebut seseorang akan mendapatkan kesuksesan sejati. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW selalu berdoa dengan sungguh-sungguh agar setiap sendi dan anggota tubuhnya diberikan cahaya. Banyak riwayat yang menyebutkan mengenai doa-doa baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, itulah sebabnya Nabi itu tidak pernah berhenti berzikir agar setiap sendi-sendi dalam tubuhnya itu bercahaya. Itulah yang dikatakan Rasul. Jadi kalau kita ini banyak zikir, setiap sendi yang sebanyak 360 sendi ini akan bercahaya semuanya bila kita banyak zikir. Itulah makna daripada Quran surat Al-An'am ayat 112, yaitu doa-doa baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berilah nur pada dagingku, berilah nur pada tulang-tulangku, berilah nur pada hatiku, berilah nur pada urat-uratku, berilah nur pada rambutku, berilah nur pada kulitku, berilah nur pada mataku, nur pada telingaku, nur dari arah atasku, nur dari arah bawahku, nur dari arah kananku, nur dari arah kiriku, dan nur dari arah depanku, serta nur dari belakangku. Dan berikanlah nur dalam diriku, dan jadikanlah diriku sebagai nur. Maka ketika Rasulullah SAW di dalam kegelapan, Siti Aisyah kehilangan jarum. Di gelap gulita itu tubuh Rasulullah SAW bercahaya melebihi cahaya bulan purnama. sehingga ketemu. Jadi seluruh badannya itu bercahaya melebihi lampu yang terang.
Itu badannya Rasulullah karena banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahwa zikir itu sangat penting, karena dengan zikir seluruh tubuh kita akan bercahaya. Hati kita akan menjadi hidup karena banyak zikir kepada Allah. Maka jangan pelit untuk diri kita sendiri ini dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah, meniru daripada apa yang diamalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, sebanyak mana amalan yang dibuat oleh seseorang, sebanyak itu pula nur cahaya yang didapatkan. Jadi sebanyak berapa kita berzikir, yaitu yang kita dapatkan. Kalau zikirnya sedikit, ya nurnya sedikit. Kalau zikirnya banyak, nurnya banyak, seperti yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian orang yang karena amal baiknya, nur seperti sinar matahari pada hari kiamat, wajahnya akan bersinar seperti matahari. Jadi orang yang banyak zikir ini nanti pada hari kiamat, di mana orang kegelapan, orang yang banyak zikir ini akan bercahaya seperti matahari yang terang, akan bisa menyinari diri kita ketika dalam kegelapan, baik di alam kubur maupun sampai pada hari kiamat. Wajahnya bersinar seperti matahari. Yang ke-37, zikir adalah asas ilmu tasawuf dan amalan para sufi. Barang siapa terbuka pintu zikirnya, akan terbuka pula baginya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa telah mencapai Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ia inginkan akan didapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala-galanya. Jadi kalau kita banyak zikir, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah, karena yang memiliki segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dua faedah pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan, kita uraikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan iman kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak zikir kepada Allah, sehingga hati kita, seluruh tubuh kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menjadi penunjuk dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Demikian mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.